Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang pertama dari kajian kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah, karya Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Iya. Buku ini kita jadikan sebagai kajian pertama kita di kuliah Mafatih Al-Ilm, yang insyaallah ta'ala kita akan kaji di pertemuan pertama dan kedua nanti, karena ini mencakup penyebutan 248 bait syair dan kita perlu waktu untuk menguraikannya. Dan sebagaimana umumnya penanaman dasar-dasar ilmu, ada hal-hal yang perlu diuraikan dengan jelas dan kadang tidak tergesa-gesa di dalam menjelaskannya. Karena itu diminta dari peserta agar supaya pandai menjaga fokusnya dan perhatiannya. Dan itu memang metode yang kita tempuh di dalam setiap kajian buku dari program Mafatih Al-Ilm ini. Dari setiap buku yang dikaji, itu saya buatkan masail, judul-judul pembahasan dari matan yang kita baca. Jadi matannya saya akan klasifikasikan ya sesuai dengan kondisi matan itu. Kemudian nanti pada matan yang akan dibaca, sudah pada setiap halamannya, setiap lembarannya, itu sudah saya sebutkan apa pembahasan yang akan dikaji di situ. Fokus kita di mana? Jadi perhatikan fokus yang akan dikaji di pembahasan. Iya. Karena supaya seorang itu bisa melingkup dari ilmu yang akan dikaji. Baik, buku ini sebelum kita membaca isinya, ada dua hal yang terkait dengan buku. Yang pertama terkait dengan judul buku dan seputar isi dari buku ini. Dan yang kedua terkait dengan penulis buku ini. Terkait dengan penulis buku ini. Adapun yang pertama terkait dengan judul buku. Buku ini berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Adab wal Wasaya Al-Ilmiyah. Iya. Atau terbalik ya, fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Al-Manzumah Al-Mimiyah. Al-Manzumah artinya nazam syair. Jadi syair-syair mimiyah yang berakhiran dengan huruf mim. Berakhiran dengan huruf apa? Huruf mim. Kalau kita baca manzumah ini, kita buka dari bait syair yang pertama hingga yang terakhir. Di bait syair yang 248 semuanya akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah mim. Iya. Orang Arab itu seluruh pembicaraannya, ucapannya tidak lepas dari dua. Kalau bukan nazam berarti nathar. Ada namanya nithrun dan ada namanya syi'run. Dua pembicaraan mereka. Nathrun atau nithrun, dan yang kedua namanya apa? Syi'run. Kalau nithrun itu pembicaraan biasa. Dia berbicara biasa. Tidak ada timbangan kofianya, tidak ada ikatan dari
kata-katanya harus berapa huruf, harus dengan timbangan bagaimana, tidak ada, bebas dia berbicara, itu nithrun. Yang kedua namanya syi'run. Syi'run itu dalam bentuk syair. Syair ini itu ada timbangan-timbangannya. Syair ada apa? Timbangannya. Jadi kalau orang Arab berbicara syair, itu pasti dia sudah ukur dari timbangan kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Iya. Inilah yang kita akan kaji di sini. Al-Mandhum al-Mimiyah ini terkait dengan syair yang berakhir dalam huruf apa? Huruf mim. Syair-syair orang Arab itu dibahasakan oleh Al-Khalili. Yang Al-Khalili ini Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Beliau adalah orang yang paling pertama menyusun kaidah-kaidah seputar syairnya orang-orang Arab. Jadi dia dengarkan, dia pelajari secara detail syairnya orang-orang Arab. Kemudian dia simpulkan bahwa syair mereka itu begini dan begini. Iya. Syairnya begini dan begini. Maka Al-Khalil Ibn Ahmad, beliau menyebut syair-syair itu dengan nama Al-Buhur, lautan-lautan. Kenapa dikatakan lautan? Sebab lautan itu tidak ada habisnya. Sama syair juga seperti itu, tidak ada habisnya. Jadi seorang bikin timbangan apa, dengan timbangan itu nanti dia bisa bikin syair sebanyak apapun, tidak ada batasannya. Jelas ya? Tidak ada batasannya. Ya, karena kita sudah membahas tentang syair, maka saya isyaratkan bahwa syair yang disebut oleh penulis di sini itu timbangannya dia masuknya ke dalam Al-Bahrul Basit. Masuk ke dalam Al-Bahr Al-Basit. Iya. Dikatakan Al-Basit sebab dia luas dari kalimat-kalimatnya, dan biasanya Bahrul Basit ini dipakai oleh orang Arab untuk membahasakan hal-hal yang serius. Dipakai untuk membahasakan hal-hal yang apa? Hal-hal yang serius. Iya. Dan ini ilmu tentang syair ada ilmunya tersendiri ya. Ya, tidak masuk di mafatih al-ilm di sini. Sebab dia bukan ilmu yang dikatakan wajib dipelajari. Tidak. Itu kadar mempercantik saja dan memperbagus. Ya mungkin layak dipelajari dan enggak bagus kalau tidak dipelajari kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, banyak menghafal matan misalnya, apalagi dia sudah mengajar, kemudian dia tidak pelajari, maka itu kadang dikatakan tidak layak. Dia tidak mempelajarinya. Sebab rentang dia jatuh di dalam apa? Kekeliruan-kekeliruan nanti di dalam membaca. Al-Bahrul Basit kuncinya di dalam timbangan syair. Iya. Kuncinya innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bisa diikuti? Hah? Oh ya. Baik. Innal basita Innal basita ladaihi yubsatu al-amalu. Jadi kalau dibaca itu tulisannya begitu ya. Kalau bacanya disambung. Innal basita ladaihi yubsatul amalu. Itu potongan yang pertama. Syair itu
Dia paling sedikit ada 2 potongan. Ada awalnya dan ada apa? Akhirnya. Ada awal dan ada akhirnya. Umumnya di syairnya orang Arab seperti itu. Iya. Jadi potongan awalnya innal basita ladaihi yubsatul amalu. Nah, potongan keduanya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Itu aja diulangi kalimatnya. Maka insyaallah taala akan bisa ditimbang nanti. Ya kalau kita mulai misalnya dari, lihat di buku, di bait syair yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Ya. Kalau kita lihat ya, alhamdu, a fathah, al sukun, ha fathah atau sukun, fathah, mim sukun, berharokat kan? Jadi kalau syair itu cuma 2, berharokat atau sukun, itu aja. Harokat ada berapa? 3, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Li berharokat, lil, lam di situ sukun. Nah, ini sudah mustaf'ilun. Itu sudah mustaf'ilun sampai situ. Jelas ya? Jadi a, mu, al, sin, mus, hamdu, taf, ya, dulil, lun. Jadi mustaf'ilun. Lillahi, alhamdulillahi, rabbil alamin. La ada 2 ya, la dengan alif, berarti fa, begitu kan? 2, harokat dengan sukun. Lillahi rabbi, hi harokat, ra harokat, ba sukun, ya. Ini fa'ilun, fa'ilun. Lillahi rabb itu fa'ilun, lahi rabb itu fa'ilun. Bi rabbil, nah ini sama mustaf'ilun lagi, rabbil a lami sampai mi itu mustaf'ilun. Na ala, na harokat, a harokat, la harokat, fathah di belakangnya dihitung sukun, jadi itu fa'ilun. Jelas ya? Jadi timbangannya seperti itu, dia tidak keluar dari timbangan kalau syair. Iya. Nah, orang bisa tahu cara membacanya nanti. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Di situ wahwa, kalau lihat di bait syair pertama wahwa, ya. Ini kan bisa dibaca wahwa, bisa dibaca apa? Wahwa. Kenapa kita baca wahwa? Nah, itu fungsinya kenal timbangan syair. Ya, sebab kalau dibaca wahwa timbangannya akan bengkok nanti. Akan bengkok. Jelas ya? Jadi baca, coba lihat. Alaihi, a mus la taf ihi, ihi, hinya di situ panjang ya, cuma tidak kelihatan hinya. Itu mustaf'ilun ya. Wahwa ahlu, wahwa ahlu. Ini fa'ilun. Wahwa itu fa'ilun. Lul hamdi wan ni'ami itu mustaf'ilun. Lul hamdi wan itu mustaf'ilun, ni'ami itu fa'ilun. Ya, jadi timbangannya seperti itu. Kalau hafal timbangan itu tadi, innal basita ladaihi yubsatul amalu, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Baik. Ini urusannya ada pembahasan tersendiri masalah syair.
ada ilmunya. Kita akan kaji nanti di tingkatan kedua atau ketiga. Ya. Sengaja saya ingatkan di sini supaya ditahu saja dulu bahwa semua kalimat dari syair yang kita baca itu ada timbangannya. Jadi tidak sembarang berbicara juga. Karena itu pentingnya dibabat dari kata-katanya dan dipelajari secara khusus. Baik. Jadi ini satu pembahasan terkait dengan masalah judul buku Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Isi dari buku ini sebagaimana di judul Fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah, tentang wasiat-wasiat dan adab-adab ilmiah. Karena di buku ini penulis memberikan pendahuluan, setelah itu beliau jelaskan tentang keutamaan ilmu, setelah itu beliau terangkan beberapa adab dan etika seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau uraikan wasiat seputar Al-Quran, lalu wasiat seputar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau jelaskan tentang beberapa ilmu yang wajib yang mesti dipelajari, apa saja yang wajib dipelajari, apa ilmu yang dilarang untuk dipelajari, dan di akhirnya beliau terangkan dari manfaat seorang itu mempelajari dari ilmu. Iya, ini buku luar biasa ya, penulisnya mengumpulkan intisari tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, etika seorang murid, seorang guru, bagaimana adab seputar ilmu dalam bait-bait syair yang sangat indah sekali. Iya. Jadi kalau dihafal bait-bait syair ini, maka banyak dari ilmu yang dia hafalkan. Banyak dari ilmu yang dia hafalkan. Karena syair itu dipakai oleh para ulama untuk meringkas apa? Meringkas ilmu. Dipakai untuk meringkas ilmu. Jadi kadang ada sebagian pembahasan dari ilmu, kalau dihafal begitu saja mungkin sulit dihadirkan. Sulit dihadirkan. Tapi kalau dihafal bait syairnya, maka akan mudah untuk dia ingat. Iya, misalnya syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Ada yang menambah 8. Apa itu 7? Ilmu, yakin, ikhlas, mahabbah kecintaan, al-inqiyad terikat, al-qabul menerima. Masih ada yang kurang satu. Kejujuran, as-sidq, kejujuran. Ya. Baik. Kalau ditambah yang ke-8, kafir terhadap apa? Segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, itu kalau dihafal 8 kan kadang ingat, kadang tidak ingat. Tapi kalau dihafal bait syair ya mudah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha wa zida thaminuha wa huwal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Sudah hafal 2 bait syair aman. Itu fungsinya seorang menghafal apa? Syair. Baik. Ada 8 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Apa 8 makhluk itu? Arsy, kursi, surga, neraka, qalam, lauh, ruh,
dan ajabud danab, tulang ekor manusia. Dikumpul dalam 2 bait syair. Kata Suyuti, thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami hiyal arsyu wal kursiyu jannatun wa nar. Terus wa ajabun wa arwahun kadallahu wal qalami. Kadarrauhu wal qalami. Nah, jadi kalau dia hafal 2 bait syair akan apa? Mudah mengingatnya. Iya. Kan mudah untuk diingat. Nah, itu banyak ya, bukan ini 2 contoh di pembahasan akidah. Ada di pembahasan fikih, ada di pembahasan hadits, ada di pembahasan. Jadi kalau ingat dari bait-bait syairnya akan gampang menghafal ilmu itu. Nah, ini ilmu kalau dia dalam bentuk bait syair. Ada juga matan-matan ilmiah yang kita kaji nanti, kan ada matan-matan cuma ringkasan saja, tidak disebut dalil. Iya, ringkasan. Nah, itu juga mudah mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan ilmu. Aja kalau seorang perhatian dengan hal itu, dia akan punya pondasi kuat. Dia punya pondasi kuat di dalam ilmu. Baik. Kemudian terkait dengan masalah yang kedua, seputar penulis. Ya. Penulis rahimahullahu ta'ala sudah tertulis ya namanya di buku bahwa beliau nama lengkapnya siapa? Syekh Al-Allama Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau ini dari Syekhu Masyaikhina, guru dari para guru kami. Kalau bahasa bebasnya kakek guru kami. Iya. Karena saya berguru dari beberapa orang guru. Mereka semuanya pernah menimba ilmu dari Syekh Hafidh Al-Hakami. Di antara guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullahu ta'ala, dan beliau ini dari pemuka murid-murid Hafidh Al-Hakami. Demikian pula dihitung murid beliau, walaupun sebenarnya beliau adalah rekan Hafidh Al-Hakami, guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, mufti Saudi Arabia bagian selatan. Dan juga dari guru kami yang berguru dari Hafidh Al-Hakami adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Demikian pula guru kami Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil rahimahumullahu jami'an wa hafidha al-ahya. Baik. Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, nama lengkapnya Hafidh Ibnu Ahmad bin Ali Al-Hakami. Al-Hakami ini nisbat kepada Ibnu Sa'ad. Iya, dia berada di Batan Mudab Madjah di wilayah timur Jazan atau di wilayah selatan Jazan. Jelas kabilah Al-Hakami ini, waktu saya berada di Samitah, kawan-kawan menunjukkan di mana tempat lahirnya Hafidh Al-Hakami dan di mana kebanyakannya orang-orang Al-Hakami itu tinggal. Iya. Beliau lahir pada beliau lahir pada tanggal 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah. 1342 Hijriah. Baik, masih dekat ya. 1342. Kita 1000 berapa sekarang? 400.
30 berapa? Ya 38, belum 100 tahun. Nah, tapi kita akan jelaskan ya bahwa beliau meninggal di usia yang masih muda. Beliau tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di negeri beliau. Iya. Tapi beliau tidak belajar dari kecil. Nanti setelah muda baru beliau mulai belajar. Walaupun orang tuanya adalah orang yang dikenal dengan kesolihan, tapi beliau mulai belajar itu setelah masuk di usia mudanya. Beliau mulai membaca Al-Quran, menghafal. Ya, dan ketika kedua orang tuanya meninggal, barulah beliau konsentrasi penuh untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, dan beliau mulazamah dengan guru beliau, mujaddid negeri Saudi, Syekh Abdullah Al-Qaraawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdullah Al-Qaraawi ini itu digelari mujaddid negeri Saudi bagian selatan. Sebab beliau di situ telah membuat berbagai kegiatan ilmiah yang sampai hari ini dirasakan pengaruhnya. Dan Hafidz Al-Hakami salah satu dari murid beliau. Dan Abdullah Al-Qaraawi ini, Syekh Al-Allama Al-Imam Abdullah Al-Qaraawi rahimahullahu ta'ala, ini dari ulama yang sangat terkemuka di masanya. Iya. Banyak dari ulama di masa sekarang ini yang terkenal itu mengambil ilmu dari beliau. Mengambil ilmu dari Syekh Abdullah Al-Qaraawi. Nah, Syekh Abdullah Al-Qaraawi itu dihitung juga dari kakek guru kami, karena Syekh Ahmad An-Najmi berguru langsung dari Abdullah Al-Qaraawi. Demikian pula Syekh Abdullah Ibn Aqil, guru kami, juga berguru dari Syekh Abdullah Al-Qaraawi. Dan saya punya riwayat Kutubus Sittah melalui jalur Syekh Abdullah Al-Qaraawi ini, berjalan melewati jalur As-Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Iraqi, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ini beliau mulazamah dari Syekh Abdullah Al-Qaraawi, mengambil darinya ilmu. Iya. Dan beliau dikenal dengan beberapa akhlak di kalangan kawan-kawannya. Iya. Yang pertama, beliau ini dikenal dengan zuhud dan wara, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dan beliau dikenal dengan keikhlasan dalam belajar dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Dan beliau juga dikenal dengan kekuatan hafalan dan cepat memahami. Ya, sampai pernah guru kami Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau bercerita bahwa beliau pernah ditugasi oleh Syekh Abdullah Al-Qaraawi mengurus suatu masjid bersama Hafidz Al-Hakami. Iya. Jadi masjid ini ketika bulan Ramadan mereka ditugasi untuk mengimami manusia di masjid itu. Maka kata Syekh Ahmad An-Najmi, Hafidz Al-Hakami itu sebelumnya dia belum hafal Quran karena dia ada kesibukan lain. Tapi begitu masuk Ramadan, dia menghafal setiap hari 1 juz. Kemudian dia imami manusia di malamnya. Sampai selesai Ramadan, khatam dia 30 juz. Iya. Jadi memang beliau dikenal dengan apa? Kekuatan hafalan. Rahimahullahu ta'ala. Dan ini memang bait-bait syair yang beliau sebutkan di sini itu menunjukkan luasnya dari pemahaman beliau dan
dalamnya di dalam memakai kata-kata dan sangat tepat dalam menempatkan kalimat-kalimat sehingga memiliki makna-makna yang mendalam. Beliau mengajar, setelah itu dari kerjaan yang beliau tekuni, beliau mengajar di Madrasah Salafiyah di Samitah. Kemudian beliau menjadi mudir Madrasah Thanawiyah. Kemudian setelah dibuka Al-Mahad Al-Ilmi di Samitah, maka beliau menjadi mudirnya. Dan terus beliau mengajar di situ hingga beliau wafat di tahun 1377. Jadi ketika beliau wafat umurnya itu cuma 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat di usia 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 1377 tanggal 8 Dzulhijjah. Dan beliau meninggal di Mekah karena penyakit yang beliau derita rahimahullahu ta'ala. Iya. Karya tulis beliau banyak di masa ini yang menjadi rujukan. Ya, di antara yang paling terkenalnya adalah Ma'arij Al-Qabul, Syarah Sulamil Usul ila Ilmil Usul. Beliau punya manzumah seputar akidah. Kemudian beliau syarah sendiri. Nah, ini salah satu rujukan penting di dalam pembahasan akidah. Iya. Dan beliau juga punya buku As-Subulus Sawiyah li Fiqhi As-Sunanil Mardiyah. Ini manzumah seputar fikih. Ya. Itu yang disyarah oleh guru kami Syekh Zaid rahimahullahu taala. Di semua bidang ilmu dia punya manzumahnya. Di mustalah ada, di usul fikih ada, di sirah ada, ya, di nahwu ada. Dan tampak sekali bagaimana beliau ini punya taksil ilmi yang sangat kuat. Karena itu beliau mampu meringkas ilmu itu ke murid-muridnya dengan bahasa yang paling apa? Paling bagusnya. Dengan bahasa yang paling bagusnya. Di umur beliau yang hanya 35 tahun dengan karya ilmiah yang tercetak sekarang belasan dan masih ada yang belum tercetak. Kemudian dari pengaruh ilmiah dia mengajar, maka beliau rahimahullahu taala memiliki jasa yang sangat besar di tengah manusia. Iya. Hingga hari ini dihormati sampai sebagian jalan di Saudi Arabia di sana itu diberi nama dengan Jalan Hafidh Al-Hakami. Nah, baik. Jadi ini yang terkait dengan penulis rahimahullahu taala secara ringkas.